Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para hadirin yang saya nggak bisa sebut semuanya, yang saya hormati, yang tadi sudah sama yang disebut sama Pak Camat, yang dihormati sama yang tadi itu, biar nggak ngulang, sama aja. Jadi gini, hadirin wal hadirat, kita ini kan paling sering bikin peringatan, wah apa aja diperingati. Nabi lahir peringati, Maulid, Isra Mi'raj peringati, Nuzulul Quran peringati, terus halal bihalal peringatan, enggak ya? Terus Rejeban peringatan, Nisfu Sa'ban peringatan, Pitulasan peringatan, Bersih Desa peringatan, arep manak peringatan. Jadi kita ini mungkin kegiatan seperti ini nggak bisa dihitung dalam 1 tahun. Akan tetapi kita kebetulan malam hari ini adalah peringatan Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi itu ada yang Maulid asli dan ada Maulid bikinan. Nah, ini Maulid yang malam hari ini pidato ini Maulid model baru ini. Ini Maulid model baru, Maulid peringatan, maca selawat, pidato, itu Maulid model baru. Itu model anyar itu. Nah, Maulid yang asli itu apa? Makan. Loh. Jadi peringatan Maulid Nabi yang asli, pakai shot asli itu makan. Makanya kalau peringatan Maulid nenek-nenek moyang kita pasti keluarnya makanan enak. Nggih mboten? Kalau Isra Mi'raj biasanya ya biasa aja, peringatan pidato gitu memang. Tapi kenapa kalau Maulid itu kok tradisinya itu kan mesti ada makanannya. Nah, malam hari ini nggak kelihatan makanannya. Ini artinya ini sama dengan peringatan-peringatan yang lain. Tolong besok lagi dibedakan. Jadi pidato ini jenis Maulid model baru, yang asli itu makan. Makanya di tempat saya misalnya Jogja, kalau Maulid itu tumpeng 1000 dandang itu keluar. Jadi tumpeng 1 itu beras 1 ton. Itu dimakan bareng-bareng. Di Turki kalau mulutan makan di Istanbul. Malaysia kalau mulutan makan. Irak, Iran, negara Arab yang lain makan semua. Termasuk di Kalimantan biasanya kalau Maulid pasti ada makanannya. Nah, itu Maulid yang asli, pakai shot. Lah kenapa Maulid yang asli itu kok makan? Dari mana asal Maulid makan itu? Ini biar besok lagi nggak sepi begini, makanannya biar banyak. Lah ya, ini tak kasih tahu, jadi sampean biar nggak salah paham. Jadi kelahiran Nabi itu dulu, Nabi itu pasti menyambut. Nah, Nabi nyambut Maulidnya itu dengan puasa. Sahabat nanya, puasa apa ya Rasul? Aku puasa memperingati hari lahirku. Aku bersyukur dilahirkan oleh Allah, maka aku puasa. Oh, puasa ya Rasul? Iya. Sahabat nggak nanya lagi, setelah itu terus pulang, pergi ke dapur. Orang rumah ditanya, kamu punya bahan makan apa? Ini ya, apa ngomong masing-masing. Untuk apa? Rasul puasa memperingati kelahirannya. Karena Rasul puasa, tolong masak yang enak. Masak seenak-enaknya, sebaik-baik masakan,
Nanti sore kita antar ke tempat Rasul supaya Rasul berbuka makanan yang enak. Lah itu kebiasaan sahabat. Maka kalau Rasul puasa Maulid, itu kota Madinah ini bau makanan enak dok. Lah sore-sore semua menghantarkan makanan itu kepada Rasulullah, bawa makanan rame gitu di depan rumah Rasul, makanan banyak. Terus antar sahabat itu biasa usil, nengok punya temannya, itu temanku masa apa itu ya? Oh itu gulai itu. Nanti pokoknya aku mau minta gulainya. Oh dia bawa bakso, aku lama nggak makan bakso, nanti aku minta baksonya itu. Oh itu mie ayam, lama nggak makan mie ayam, aku nanti minta mie ayam itu. Oh itu masak sempol itu, lama nggak makan sempol. Oh itu pentol. Jadi semua sama nengok, punya siapa itu ya? Nah, terus ngomong, Kang, aku lama nggak makan pentol, nanti aku minta pentolmu ya. Oh iya iya. Tapi tunggu dulu, aku lama nggak makan gulai, aku nanti minta gulai. Lah itu sate, aku nanti minta satemu. Ya wis kok gentenan lah, gampang dikit-dikit, nggak apa-apa, kita bagi. Pokoknya tunggu Rasul, ambil mana Rasul ini? Akhirnya Rasul keluar, begitu Rasul keluar, oh ya ya matur nuwun, makasih terus. Ya sudah kita doa ya sambil mau persiapan makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu sudah didoakan barik lana, sahabat sudah lega. Alhamdulillah makananku sudah didoakan sama Rasul dengan doa barokah. Barik itu barokah. Akhirnya setelah itu terus sudah semua makan makanan yang sudah barokah didoakan sama Rasul, sudah makan bareng-bareng, terus sebagian dibawa pulang. Karena doanya doa barokah, maka yang dibawa pulang namanya berkat itu. Maka yang dibawa pulang namanya berkat. Lah terus ini makanan ini apa hasilnya? Makanan yang sudah didoakan doa barokah akan menjadi makanan yang menyimpan barokah. Lah makanan yang barokah itu kalau sudah dimakan jadi daging barokah. Lah daging barokah itu tidak dibakar oleh api neraka. Makanya barik lana terusannya waqina adzabannar. Loh itu loh. Makanya orang-orang dari dulu kalau ada acara maulid pasti ngeluarkan makanan karena nyuntuh sahabat. Sampai sekarang, cuman malam hari ini enggak, itu aja. Dulu. Nah, apakah makanan barokah itu ada? Ya ada, karena makan ketika didoakan barik lana barokah, makanan akan menyimpan barokah. Loh, apa makanan bisa nyimpen doa barokah? Jangankan makanan, kaset aja bisa nyimpen suara, handphone nyimpen gambar. Makanya orang dulu kalau punya hajat sesuatu pasti lewat makanan. Mencintai perempuan kok ditolak gitu, ambil makanan, doakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, gitu, kasihkan I love you. Ya kan dari dulu kan. Makanya calon-calon lurah itu biasanya nggak berani makan kalau persiapan pencalonan ketemu makanan yang nggak kenal dari mana, karena khawatir makanan itu isinya doa linggis. Pangan loh, itu makanya makanan-makanan ini bisa diinstalasi. Loh tapi itu kan masakannya sendiri, masak makanannya sendiri, dibawa-bawa sendiri, bisa berubah jadi barokah. Ya barokah wong bar didoakan. Apa ada contohnya? Ada. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan pergi ke pantai berdua, pulang masih laki-laki perempuan, nyubit ya dosa, masih sama. Tapi kalau laki-laki perempuan itu pergi ke KUA, terus di KUA angkah tuka, habis itu qabil tu barokallahu laka wa barokah alaika, keluar apa barangnya masih sama? Ya masih. Katoke ya padha. Andeng-andengnya masih sama, bentuknya masih sama, tapi begitu keluar dari situ nilainya berubah, statusnya berubah.
berubah, nyubit ganjaran, jiwit ganjaran, nyopot katoke ganjaran, barangnya masih sama. Maka nenek moyang kita dari dulu kalau maulid pasti melakukan tabarruk makanan. Nah itu yang hilang. Makanya akhirnya semua orang sekarang jarang ketitipan daging barokah karena sudah mulai tidak mengerti makna barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Makanya sampean kalau punya hajat yang rumit, anak dituturi kok ndak nyantol blas itu susah dibilangi, diajar dapat kapur sekilo juga nggak nyantol, ambil air aja, bacakan ya Fattahu ya Alim yang banyak, tiupkan air pagi diminumkan kalau mau sekolah. Punya anak dikasih makan nggak sehat malah kurus gitu, bacakan ya Hayyu ya Qayyum, tiupkan air minumkan. Nah punya anak kok suka kelahi, bacakan ya Allah ya Fattahu ya Allah ya Latif, nanti tiupkan air. Punya istri, punya suami kok mau kawin lagi, ya ambilkan kopi, diaduk, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya, yang penuh kasih sayang ngaduknya, diinstalasi ini, ya kan diinstalasi, ya Rahmanu ya, bila perlu teteskan air mata di situ, untuk merasuk di situ tentang kasih sayang. Bila perlu nyanyikan lagu kenangan berdua ini. Apabila ku ingat dirimu gitu. Di saat bersama hidup sengsara harus nangis. Makan sepiring kita berdua. Tidur pun setikar bersama. Angkat idoni cuk gitu sudah. Terus diminumkan. Sudah itu. Jangan malah kupak kopi. Kita punya cara. Lah itulah makanya kadang kiai kalau ngaji di sini habis minumnya diambil santri. Karena nggak ada kiai makan atau minum nggak berdoa. Lah doa itu yang diharapkan, yang tersimpan di dalam makanan. Makanya orang kita dari dulu itu paling rajin bikin makanan. Makanya besok kalau dengar maulid Nabi, masaklah yang enak. Masak yang enak, yang terbaik yang sampean bisa. Bakso atau apa terserah. Lah panitia tugasnya apa? Nyiapkan meja panjang. Nanti taruh situ semua. Meja panjang taruh situ. Masak yang enak. Gitu. Nanti selesai tabarruk dimakan. Nah kadang kita ini sudah nggak sadar, nggak ngerti, sehingga waktunya tabarruk makanan kita bikin makanan itu yang ala kadarnya, nggak enak ala kadarnya ini. Makanya kadang bikin berkat, nasinya kering, mie-nya keriting, tahunya apek gitu. Akhirnya setelah ditabarruk dibikin makan, bawa pulang makanannya nggak enak. Karena makanannya nggak enak, akhirnya makanannya pakai nopi pite. Akhirnya piti sing barokah. Lah itulah. Maka kalau bisa ini umat Nabi ini harus selalu punya asupan makanan barokah. Nah karena yang tua-tua gule masih suka ya gule, tapi yang kecil-kecil ini kan harus dapat asupan makanan barokah. Tapi anak kecil senengannya makanan hari ini. Maka kalau bisa meja satu isinya makanan orang tua, meja satu isinya makanan anakmu muda. Beli Indomaret itu coklat, wafer, atau duit gitu digantung-gantung, telur digantung-gantung. Itu mulutan yang asli. Jadi bukannya kemudian itu bid'ah gitu, bukan ya, itu yang asli mulutan itu ya itu. Ada semenjak zaman Nabi. Jadi besok jangan ditinggal mulutan yang itu. Karena umat butuh dititipi makanan barokah. Jadi jangan ditinggal mulutan yang itu.
Masak yang enak, keluarkan yang paling enak. Punya ayam, potonglah ayam. Bila kalau kuat mampu potong sapi, potonglah sapi. Kalau enggak kuat potong sapi, potong mentok. Kalau enggak ya potong burung dara. Kalau burung dara kegedean emprit. Pokoknya ada makanannya, jangan dilupakan. Itu mulutan asli tinggalan para sahabat. Makanya orang Banjar, orang Batu Licin kalau dulu mulutan itu makanannya banyak. Dan itulah bedanya mulutan dengan peringatan yang lain. Nah kalau mulutan yang pidato ini mulutan model baru. Iya, ini mulutan pidato kayak gini, ini mulutan model baru. Ada tahun berapa? Ini mungkin sekitar 600 tahun setelah atau 500 tahun lah setelah Rasulullah. Jadi dulu kaum muslimin itu perang, terus ditantang, perang terakhir. Tak tunggu kamu perang terakhir di Antokia. Ya udah nanti habis itu kita gak usah perang lagi. Nah ketika persiapan perang itu kaum muslimin agak gentar. Karena lawan itu panglimanya namanya Pangeran Richard. Lionheart, si hati singa namanya. Lah ketika kaum muslimin lemes, wah takut kita kalau ngadepi mereka, jangan-jangan kita kalah ini. Nah semangat perang yang runtuh ini membuat Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi selaku panglima perang dan sultan waktu itu ini khawatir, waduh kalau pasukanku lemes ya gini gimana. Maka kemudian minta pertimbangan para ulama. Hasilnya apa? Oh kalau mau membangkitkan semangat, kita ingatkan kembali dengan sejarah Rasulullah. Maka orang diajak kembali ingat Rasul. Rasul juga perang, Rasul juga susah, Rasul juga bagaimana mensikapi keadaan genting. Maka harus diadakan lomba membuat cerita tentang Rasulullah yang paling baik. Diingatkan kembali dengan kisah-kisah Rasul. Maka ada hasilnya, misalnya berjanji ditulis, debak ditulis. Untuk apa? Membuat semangat kembali kaum muslimin. Yang takut mati diajak ziarah kepada makam-makam syuhada waktu itu. Biar tahu bahwa orang bela agama itu ada yang mati segala. Nah yang ketiga diajak zikir istighosah biar nggak takut mati, biar dekat hatinya kepada Allah. Nah setelah mendapatkan hasil dari beberapa cerita tentang Rasul, maka kemudian cerita itu diadakan pembacaan di depan kaum muslimin. Nah membacakan cerita-cerita Nabi itulah awal diadakan Maulid Nabi model pidato oleh Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Nah sampai sekarang kemudian kita sering mendengar bahwa Maulid dilaksanakan dengan pidato kayak malam hari ini. Makanya ya teruskan aja pidato karena untuk menceritakan Rasul bagi orang-orang yang nggak sempat mondok biar dengar cerita Rasul. Bagi orang yang tidak pernah ngaji biar dengar, maka ada pidato. Tapi jangan lupa bahwa makanan ada, pidatonya ada. Nah itu tahun depan harus diingat. Kalau bisa masuk ke arena Maulid Nabi ini sudah kelihatan makanan. Makanya di catnya sana misalnya, ini dihias itu lapangan itu buah. Macam-macam ada di catnya. Dipimpin oleh presidennya namanya Ramadan Kadyrov, nanti makan bersama. Di Brunei saya pernah mulutan di sana, Sultan Bolkiah langsung ngajak makan. Lah itulah. Nah, alhamdulillah jalan yang ditempuh waktu itu makan dan pidato, akhirnya perang terakhir dimenangkan kaum muslimin di Antokia. Nah, ini dengar ini nih. Makanya karena apa? Karena kita ini semakin kesini, yang kayak gini nggak ada yang cerita, sehingga akhirnya ada makanan bulan Maulid bid'ah, ada istighosah bid'ah. Padahal itu dulu istighosah itu adalah untuk
berzikir agar nggak takut ketika menghadapi perang. Ziarah makam syuhada itu dulu juga dilakukan agar orang nggak takut mati. Jadi hal-hal yang tadinya adalah digunakan oleh kaum muslimin untuk membangun semangat, sekarang malah itu dilarang kadang, dibid'ahkan. Musyrik, bid'ah. Nah ini mesti harus dicarikan kembali referensi masa lalunya. Tapi di Mekah nggak ada mulutan katanya. Loh ada dulu. Kesaksian Ibnu Hajar Al-Haytami ada. Orang kalau di Mekah mulutan, habis makan, habis baca maulid, ziarah ke tempat lahirnya Rasulullah. Lah kalau di Madinah setelah makan dan baca maulid, ziarah ke makam Rasulullah. Cuman waktu itu di Makkah Madinah masalah orang maulid. Karena terus ingat cerita Rasulullah punya cucu dibunuh oleh Yazid bin Mu'awiyah. Iyalah kebetulan Yazid bin Mu'awiyah itu kampungnya ibunya itu dari kampung Najd. Nah kebetulan Raja Saud waktu itu Najd. Akhirnya orang kepikir memang Najd itu masalah. Akhirnya daripada bakas Najd, bakas negara karena penguasanya Najd, akhirnya Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Saud melarang maulid Nabi. Jadi pelarangannya pelarangan politik. Makanya kita di mana-mana kaum muslimin selain Saudi memperingati maulid Nabi. Nah inilah ya. Nah itu maka saya pesan jangan lupa tahun depan panitia cuma menyediakan meja saja sudah yang panjang, sampean bawa makanan masing-masing. Kalau nggak ikhlas dimakan orang, kekepi dewe di bawah sarung gini. Aku masa enak tabaruk sendiri nggak mau dimakan orang, nggak apa-apa. Habis selesai tabaruk makan sendiri boleh. Nanti habis ditabaruk itu ya bawa pulang, kasih ayamnya sebagian, kasih keluarga yang nggak bisa hadir. Insya Allah semuanya ketitipan makanan barokah gitu loh. Nah itu yang namanya maulid Nabi. Nah ini maulid Nabi itu memperingati siapa? Memperingati Rasul. Rasul ini harus kita ingat kembali kelahirannya. Karena apa? Jangan sampai salah. Dipikir orang kalau sekarang kan banyak menceritakan Nabi ini kan sangat ini apa kadang diceritakan ini sudah, jangankan ceritakan Nabi ya, ceritakan walinya aja ada yang serem-serem. Sampai kadang lupa bahwa Nabi ini manusia. Nabi itu manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi datang Nabi dari bangsa kalian, dari manusia. Lah namanya manusia itu lahir, punya ibu, punya bapak, punya tempat lahir. Sama kita punya bapak, punya ibu, punya tempat lahir. Nah kalau ini lahirnya angsana. Nah Nabi itu lahirnya nggak di sini, di Mekah sana. Mekah itu nggak kayak begini. Mekah itu panas, padang pasir, nggak hijau-hijau ini, nggak panas padang pasir. Dan Nabi itu lahir di Arab, di Mekah. Mekah itu ya sampai bisa bayangkan orangnya ganteng, gede-gede gitu, nggak kecil-kecil, pesek-pesek gini. Besar Nabi itu, maka bangsanya bangsa Arab, rasnya Aryanun, ras Arya. Kalau kita ini kan ras Mongoloid, jadi kecil-kecil gitu. Nabi ras Arya, tinggi, besar, rambutnya ikal, kemerahan, kulitnya putih. Nah kita ini ras campur, ras Arya sama ras Weda. Kecil-kecil, hitam-hitam, nggak punya jenggot gitu. Rambutnya lurus gitu. Nah, itu ya kecil-kecil. Rasnya beda. Itu. Nah, itu yang harus dipahami Rasul di sana. Nah, Rasul ini bedanya sama manusia itu apa? Rasul itu diutus oleh Allah secara khusus untuk apa? Ngajari manusia ini loh. Jadi ngajari manusia. Karena apa? Karena di dunia ini
Makhluk yang paling ruwet itu kan manusia. Saya mencari di dunia ini, yang paling ruwet itu siapa kalau bukan manusia? Gajah nggak terlalu ruwet, kalau udah diikat kakinya udah berhenti. Harimau kalau di ya berhenti, di kandang ya berhenti. Lah manusia paling ruwet di dunia ini ya manusia, karena manusia ini adalah pemimpin. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia ini adalah pemimpin di muka bumi. Apapun kalah kalau sama manusia. Burung yang terbangnya tinggi kenceng kayak gitu sama manusia kalah. Ditembak, diseti, pelinteng, dipulut, bahkan ketika masih di pohon diambil anaknya, kalah. Ikan yang kayak gitu hebatnya di sungai habis sama manusia. Diputas, dijaring, disetrum. Saya pernah satu pondok keluar karena ada ikan di kolam itu nggak bisa ditangkap. Tak kencingi satu pondok, pingsan itu ikan. Pagi-pagi, ya. Akalnya banyak manusia ini. Yo, gunung, waktu dijaga sama harimau, dijaga ular, nggak ada masalah gunung. Begitu manusia datang, habis itu gunung. Hutan Kalimantan ditunggu bekantan, ditunggu orang hutan, aman, nggak ada masalah. Manusia datang, habis. Ulin yang kerasnya kayak gitu aja tumbang. Mana ada? Jadi dunia ini akhirnya berubah karena apa? Kuncinya di manusia. Makanya ketika manusia itu mau dibikin, malaikat sudah komplain. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan bikin yang merusak dan menumpahkan darah? Karena manusia ini memang kalau mau hidup ya harus merusak. Mau bikin rumah kayu kalau nggak ngerusak hutan, dari mana kayunya? Mau bikin lapangan ini kalau nggak ngerusak rumahnya tikus, gimana caranya? Mau bikin rumah batu kalau nggak ngerusak gunung, batunya dari mana? Mau listrik kalau nggak ngerusak tambang batu bara, mau dari mana listrik hidup? Bah itu manusia. Orang mau bikin anak aja ngerusak anak orang. Lah itu manusia, makanya nggak usah heran sampean. Makhluk yang terlihat paling lemes ini, paling canggih, menumpahkan darah, paling banyak ya manusia. Singa itu makan kambing sehari bisa dihitung. Ya kan? Lah manusia sehari makan kambing berapa? Enggak bisa dihitung itu, mati semua, sate. Jagal ayam di mana-mana. Lah itu manusia. Makanya malaikat ya waduh ini rusak. Coba kalau dunia ini malaikat isinya ya sepi. Enggak ada bentuknya. Kalau malaikat penguasa bumi jadi khalifah ya tukang catet aja, makanya malaikat itu nyateti, oh ini rusuh jam sekian gitu aja. Iblis terus disuruh ngurusi bumi, ya sepi. Wong tugasnya cuma nakut-nakuti orang tok. Dia nggak punya tubuh. Kalau pengen eksis itu, kalau pengen eksis masuk ke kurungan ayam, terus kurungannya dibawa lari, dukut, wah ada izinnya gitu. Kalau mau apa eksis dia masuk ke tubuh orang terus deleming, ya cuman gitu-gitu aja kerjaan setan itu. Mana ada yang serius? Mana ada pekerjaan setan yang monumental? Nggak ada. Mana ada setan bikin jembatan? Nggak ada. Coba, nggak ada. Tapi begitu manusia datang, dunia berubah. Luar biasa. Jalan ada. Itu ya karena manusia. Coba sampean lihat. Manusia ini, dirinya tok ini. Ini menghasilkan pergerakan dunia kayak apa coba? Rambutnya manusia ini loh, kepalanya. Makanya sampean sekali-sekali mbok bikin patung. Biar ngerti manusia. Bikin patung yang bagus dan jangan dikasih baju patungnya, biarin dia utuh. Terus sampean hitung. Apa yang
yang digerakkan manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki ini. Dunia bergerak karena manusia semua. Kepala manusia itu melahirkan apa? Pabrik topi, mereknya berapa? Hidup semua, kaya semua, pabriknya di mana-mana. Cuman ngurusi kepala manusia, Dok. Ayo dari topi koboi sampai topi peci putih sampai hitam. Rambut manusia menggerakkan roda pabrik sampo. Dari Sunslik sampai Merang. Terus kalau rambutnya panjang melahirkan pabrik gunting. Barbershop. Warna rambut manusia melahirkan pabrik manusia yang dibikin Allah dengan bentuk kayak begini. Ya, ini menungso. Dan itu kita, lidah kita itu apa aja enak, suket ya enak, bayem enak, daging enak, loh sampai bokong enak. Kita ini kan makhluk paling top kita ini, bau yang paling harum doyan. Tapi wis ngerti pojok iku kubasen diutek-utek, ya diambus. Nah, ini manusia bebas. Cuman satu aja yang diingat, bahwa manusia di sini bebas seperti ini. Jangan lupa, manusia itu punya kehidupan setelah di sini. Urip sakbare urip. Hidup setelah hidup di sini. Itu bedanya manusia sama yang lain. Nah, manusia nggak akan ngerti itu. Makanya yang ngerti itu hanya Allah. Nah, manusia nggak pernah ketemu sama Allah. Makanya Allah ngirim utusan untuk ngasih kabar. Itu aja. Nah, itulah maka yang ngasih kabar itu disebut utusan, disebut Rasul, untuk ngasih kabar bahwa hidupmu itu nggak habis di sini. Habis di sini pulang lagi ke kampung halaman. Cuman itu toh tugas Nabi, tugas Rasul itu. Ngasih tahu sampean semua bahwa hidup itu nggak habis di sini. Habis itu pulang, roji, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan gitu, semua punya keyakinan pulang. Yang Nasrani punya keyakinan kembali pada Allah Bapa di surga. Yang Hindu kepada Sang Widiwasa di Swarga Loka. Yang Buddha pada Sang Buddha di Nirwana. Yang Yahudi pada Yahweh di surga. Lah kita kepada Allah di akhirat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu di mana? Makanya untuk memberitahu itu, manusia diingetin, kamu mau pulang kemana? Ke kampung halamanmu yang asli. Nah, kampung halaman itu di mana? Di sana, di langit ketujuh sana. Langit ketujuh itu di mana? Ya nggak tahu, saya juga belum pernah ke situ. Yang pernah ke situ Rasulullah. Kita di sini ini kan langit satu. Jadi yang kita tempati ini langit satu. Isinya planet bumi. Punya tetangga Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu langit satu. Itu langit satu kita ini. Ya, namanya galaksi Bima Sakti. Nggak apa-apa, Rasul itu seneng hujan-hujan ngawur aja. Orang Arab itu kalau ada hujan senengnya luar biasa. Makanya peringatan Maulid Nabi kok hujan itu pas. Yang penting jangan kiainya aja yang kehujanan. Loh, kiainya ini pulangnya jauh. Hah? Pak, ngurus minyak gorengnya menungso, ora gorengnya munyuk. Ya kan, begitu dimasak, dia butuh pabrik bumbu. Ada yang nanam bawang putih, nanam tomat, nanam merica, nanam apa? Lombok, seanane hidup di situ. Terus kemudian dikasih garam, biar enak. Orang angsana mana punya garam?
Yang punya garam orang Madura di pesisir bikin ditambak-tambak garam itu. Sampean pernah nggak curiga ketika bikin garam ditambaknya dia nggak kencing ditambaknya itu? Kita husnudon aja. Loh soalnya dingin kemungkinan kencing itu besar. Makanya kita curiga karena takut ketika dia kencing, makanya karena takut dia nguyuh, maka produknya kita kasih nama uyah. Karena khawatir pas gawe uyah nguyuh. Podo asine. Diangkut ke sini garam pakai truk melibatkan pelni, melibatkan ada sambo. Terus setelah disuguhkan melibatkan pabrik piring, pabrik garpu, pabrik meja, anane. Setelah selesai makan, kita nyemil anggur merah, anggur hijau. Itu bukan tanaman Kalimantan, bukan Indonesia. Dia tanaman Amerika, dia tanaman New Zealand, dia tanaman Australia, tanaman Cina. Datang ke sini impor, melibatkan negara. Karena yang bisa mendatangkan hanya negara melalui Menteri Perdagangan, menunjuk eksportir, importir. Kalau sudah ada kesepakatan eksportir importir, maka harus ada bill of lading, letter of intent. Jaminannya apa? Obligasi. Obligasi siapa yang ngatur? Bank Devisa New York, perusahaan Rothschild Rockefeller, pengusaha Yahudi di Amerika. Lah ayo rungokno ya. Kala-kala wong angsana. Lho tepuk kok gak apa-apa sungkan-sungkan. Ini ada yang mikir menungso. Ini sebelum kita ngomong digital loh ini. Wah itu paling jam loro aku mau rampung ngomong digital ini. Ini coba. Jadi manusia ini menggerakkan kayak apa, dan ketika dunia bergerak, manusia nggak mikir agamanya apa. Sampean apa mikir? Sing gawe uyahmu agamane apa? Sing gawe kompor agamane apa? Nak mikir pakai teko kompor tuku, mbok sapa sing gawe, mbok kafir, mbok apa ora urus. Makanya manusia jangan dikit-dikit kafir. Jangan gitu. Uripmu iki bendina campur karo wong kafir. Ayo. Jangan dikit-dikit musyrik, kafir. Lho uripmu ora iso. Makanya agama sekalipun dia bersama. Dia nggak bisa hidup sendiri. Dan kita nggak pernah nanya. Sholat. Ini paling utama diajarkan Rasulullah. Tapi sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kain urusannya pabrik kain. Kebetulan yang punya pabrik kain itu Cina. Makanya Kiai jangan suka ngamuan sama Cina. Cinanya pergi, udah kita. Loh ayo. Loh kita ini fair lah hidup ini ya. Ya. Kita fair. Kita bikin masjid. Kita bikin masjid itu nggak akan berdiri kalau nggak ada semen sama besinya. Kita nggak pernah mikir semen besi itu Krakatau Steel. Itu insinyurnya Pak, ngurus minyak gorengnya menungso, ora gorengnya munyuk. Ya kan begitu dimasak, dia butuh pabrik bumbu. Ada yang nanam bawang, bawang putih, nanam tomat, nanam merica, nanam apa? Lombok, seanane hidup di situ. Terus kemudian dikasih garam biar enak. Orang angsana mana punya garam? Yang punya garam orang Madura di pesisir bikin ditambak-tambak garam itu. Sampean pernah nggak curiga ketika bikin garam ditambaknya dia nggak kencing ditambaknya itu? Kita husnudon aja. Loh soalnya dingin kemungkinan kencing itu besar. Makanya kita curiga karena takut ketika dia kencing. Makanya karena takut dia nguyuh, maka produknya kita kasih nama uyah. Karena khawatir pas gawe uyah nguyuh. Podo asine. Diangkut ke sini garam pakai truk melibatkan pelni, melibatkan ada sambo. Terus setelah disuguhkan melibatkan pabrik piring, pabrik garpu, pabrik meja, anane. Setelah selesai makan, kita nyemil anggur merah, anggur hijau. Itu bukan tanaman Kalimantan, bukan Indonesia. Dia tanaman Amerika, dia tanaman New Zealand, dia tanaman Australia, tanaman Cina. Datang ke sini impor, melibatkan negara. Karena yang bisa mendatangkan hanya negara melalui Menteri Perdagangan, menunjuk eksportir, importir. Kalau sudah ada kesepakatan eksportir importir, maka harus ada bill of lading, letter of intent.
Jaminannya apa? Obligasi. Obligasi siapa yang ngatur? Bank Devisa New York, perusahaan Rothschild Rockefeller, pengusaha Yahudi di Amerika. Lah ayo rungokno ya. Kalau wong angsana. Lho tepuk gak apa-apa sungkan-sungkan. Ini ada yang mikir menungso. Ini sebelum kita ngomong digital loh ini. Wah itu paling jam loro aku mau rampung ngomong digital ini. Ini coba. Jadi manusia ini menggerakkan kayak apa. Dan ketika dunia bergerak, manusia nggak mikir agamanya apa. Sampai apa mikir? Sing gawe uyahmu agamane apa? Sing gawe kompor agamane apa? Nak mikir pakai teko kompor tuku, mbok sapa sing gawe mbok kafir, mbok apa ora urus. Makanya manusia jangan dikit-dikit kafir. Jangan gitu. Uripmu iki bendina campur karo wong kafir. Ayo. Jangan dikit-dikit musyrik, kafir. Lho uripmu ora iso. Makanya agama sekalipun dia bersama. Dia nggak bisa hidup sendiri. Dan kita nggak pernah nanya. Sholat. Ini paling utama diajarkan Rasulullah. Tapi sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kain urusannya pabrik kain. Kebetulan yang punya pabrik kain itu Cina. Makanya Kiai jangan suka ngamuan sama Cina. Cinanya pergi, udah kita. Loh ayo. Loh kita ini fair lah hidup ini ya. Ya. Kita fair. Kita bikin masjid. Kita bikin masjid itu nggak akan berdiri kalau nggak ada semen sama besinya. Kita nggak pernah mikir semen besi itu Krakatau Steel. Itu insinyurnya ya tinggi besar, rambutnya merah. Kalau produk Cina ya tembem-tembem sipit. Kalau produk Arab ya tinggi gagah. Kalau produk Afrika casingnya hitam gosong. Lah kalau produk angsana ya kecil-kecil pesek. Makanya tergantung yang produksi. Kalau yang produksi mancung ya keluarnya mancung. Kalau yang produksi hitam ya keluarnya hitam. Kalau yang produksi kok cantik sama ganteng, nah ini keluarnya. Iya kan? Nah terus di sini terserah dikasih tubuh. Tubuh dari makanan dunia. Maka dunia ini seisinya untuk membesarkan tubuhnya. Maka manusia nggak bisa meninggalkan dunia. Karena apa? Tubuhnya ini dari dunia. Dia butuh baju, butuh makanan. Makanya tangan ini dunia. Maka sampai nggak usah heran wataknya watak dunia. Tangan ini kalau lihat sesuatu ya pengen ngambil, itu semua sama. Lihat bokong ya pengen demek, ya udah. Yang di atas panggung, yang di bawah ya sama aja. Kiai aja sama. Iya, mata lihat yang bagus ya pengen ngelihat. Naik motor sore-sore kok ada orang mandi di tepi sungai, ya noleh mesti siapa gitu. Kalau yang mandi kok simba-simba ya bablas, tapi kalau yang masih muda balik lagi muter bohong. Ya sama semua manusia. Burung ya pengennya main-main kemana-mana. Satu ya nggak cukup, minumnya 2, 3, 4 sampai protol. Itu dunia. Semua sama, yang bedakan cuma remnya dok. Insya Allah kiai itu remnya cakram itu aja. Jadi kalau mau lari direm set depan belakang berhenti. Nah kalau angsana ini kan rem tromol. Kampasnya setengah habis nyik duk gitu ya. Lah itulah makanya orang hidup dikasih pasang rem. Nah dikasih pasang rem. Nah pasang rem ini di sini isinya ada malaikat, maka kenalkan pada malaikat. Makanya antuk minabillah wa malaikatihi. Saya harus tahu bahwa nanti di sana itu kalau ketemu malaikat biar nggak pangling. Makanya di sini harus belajar tentang malaikat, wa kutubihi, dan kitab Allah. Di sana itu nanti yang ada itu adalah kitab Al-Qur'an. Orang baca Quran, malaikat baca Quran di sana. Lah makanya sampean di sini harus ambil paket Quran. Mau paket lengkap ya 30 juz. Kalau mau paket hemat ya Yasinan. Paket irit kulhu. Super irit ya sudah 1 ayat. Kalau istrinya cerewet, paket sumum bukmun umyum faum lah yarji'un. Kalau di Jawa paket paling irit ada. Kalau dipanggil suaminya dijawab
Nun itu paket paling irit. Loh maka sampean di sini ambil sholat ya paket dari sana, sampean ambil paket lengkap sehari 5 kali bagus. Kalau nggak mau ya sudah paket hemat seminggu sekali Jumatan. Kalau enggak ya sudah paket irit setahun sekali lebaran nggak diambil. Puasa apa zakat? Ya zakatlah seluruh hasil yang kamu kerjakan itu ada zakatnya. Kalau mbak ngeluarin zakat ya terserah. Yang penting seumur-umur jangan lupa zakat fitrah. Puasa ya puasalah kalau kuat ya 30 hari, 29 hari atau 30 hari di bulan Ramadan. Kalau nggak kuat ya depan belakang tengahnya bolong. Asal jangan jadi orang Islam yang paling parah. Udah nggak puasa, ikut lebaran, ngecat rumah, nah itu yang paling parah. Ya itu, setelah mau haji ya kalau kuat hajilah. Karena apa? Begitu nyawa kita ini dicatat di sana, nyawa kita terkoneksi sama Lauhil Mahfud. Makanya nyawa kita ini melakukan apapun tubuh kita jejak digitalnya ada. Sama manusia itu kayak handphone. Handphone itu paket dari satelit. Satelit itu bisa mengeluarkan data lewat kartu dimasukkan handphone. Makanya kartu kita hidup atau tidak tergantung terhubung atau tidak. Itu karena paket langit. Makanya kita bikin paket langit terhubung di sana. Jejak digital handphone selalu ada. Terus download foto, gambar, kirim sana, kirim sini. Jejak digitalnya ada. Kalau nggak bisa ngirim ya harus cari kuota. Kalau nggak dapat kuota ya wifi gratisan .co.id. Nah Islam itu ngajarin juga sama, manusia terhubung sama satelit namanya Lauhil Mahfud. Nah manusia melakukan apa saja pasti ketahuan, wong nyawanya terhubung sama Lauhil Mahfud. Makanya manusia juga bisa kirim data, kirim Quran ke orang-orang yang didoakan, bisa dikirimi. Yang penting punya paketan. Nah kalau nggak punya paketan kok mau kirim ya pakai wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Nah itu yang namanya tawasul ila hadratin Nabiyil Mustofa. Ini wifi-nya Nabi. Nah Nabi wali kenapa punya wifi? Ya karena download. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kalau saya download ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Paketannya besar lah, sampai kalau dijak download langsung tidur. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Turu ya Allah ya Allah alayeng. Ini diajak download karena hujan aja udah lari semua. Ya terus gimana mau dapat paketan? Jadi makanya kita ini rentan. Karena paketan kita itu kecil maka sinyal kita ini Bluetooth-nya mati. Iya kan? Maka kalau ketika sinyal disebar dari langit, sinyal sholat, ya Bluetooth kita mati. Dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong sinyalnya Bluetooth-nya mati ya. Sudah tidur aja. Ya kan sinyalnya hilang, paketannya kecil. Akhirnya nyambung juga jam 2:30 baru zuhuran. Nanti Allahu Akbar. Ini wajhatu wajhiha. Begitu ada suara bakso, sinyalnya hilang langsung. Ting ting, bakso hilang. Allahu Akbar, sinyalnya hilang, ada sarung bolong, Bu, sarung bolong. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Suwe iki, sabihisi suwe. Napa ora kul huwae lho. Sinyal kita hilang. Loh, makanya kita ini manusia ini persis kayak proses digital itu. Jadi kalau berbicara tentang digitalisasi sekarang, ya manusia ini sama persis kayak handphone, ada casingnya, ada kartunya, manusia ada bungkusnya, ada nyawanya. Makanya nyawa dan kartu sama, kartu terhubung sama satelit, maka WA kayak apapun ya ada jejak digitalnya dan bayar sampean yang bayar. Kayak manusia hatinya terhubung sama Lauhil Mahfud ya catatannya ada. Makanya sampean nggak usah pusing kalau malaikat mau bunuh sampean itu gampang. Dimanapun ketemu, wong di Sherlock itu ketemu sampean.
Nah, jadi sistem itu sudah ada, makanya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj sampai ke langit disuruh lihat ini loh satelitnya dunia. Bahwa seluruh manusia yang ada dan makhluk yang ada di muka bumi ini terdaftar, tergambar di Lauhil Mahfuz. Makanya sampean nggak usah heran, ada orang-orang yang bisa browsing di sana. Nah itu di awal diajarkan bagaimana manusia memahami bahwa manusia jangan lupa karena nanti pulang membawa bekalnya masing-masing. Sampai di langit sampean di sini nggak cari bekal. Tiba-tiba lihat malaikat, ini makhluk apa? Ya, wah ini bukan penduduk sini, dideportasi sampean. Di sana lagi dengar Al-Quran, sampean karena nggak pernah baca Quran, nggak tahu ini apa ini. Oh bukan penduduk langit ini penduduk neraka, dideportasi sampean. Lihat orang zikir, orang sholat di sana, ini ngapain orang-orang ini? Nggak tahu dia longak, oh dideportasi berarti sampean bukan penduduk sini, penduduk neraka sama-sama ajojing gitu. Ngeslot gitu nama. Jadi Islam dan sistem digital hari ini rumusnya hampir sama. Makanya kita ini akan ketemu dengan satu sistem di mana dunia dan seisinya ini terkoneksi oleh satu cloud atau satu hard disk. Tinggal nanti sampean mau online seperti apa. Orang tua kita kirimi Fatihah ya nyampe sama kayak dikirimi pulsa itu. Sama kayak dikirimi paketan. Orang sedunia wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minun al ahya'i minhum ya dapat. Wong pakai satelit terus di share itu ya kena. Mosok Fatihah bisa dikirim ke seluruh dunia? Ya bisa, kalau ada yang nggak percaya bilang aja sepak bola aja bisa. Satu orang nonton di lapangan sepak bola dinaikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia. Hasilnya apa? Sama, dapat siaran langsung. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Loh, ini kan proses ini. Nah, proses ini dari itu sudah diajarkan pada 571 sekian sampai tahun 600 oleh Nabi. Makanya ketika Nabi habis Isra Mi'raj ditanya, terus gambarnya Masjidil Aqsa itu kayak apa? Ya orang sana gampang, Nabi tinggal apa? Tinggal malaikat membawa gambar Masjidil Aqsa ke depan Rasulullah. Itu namanya siaran langsung. Jadi itu sudah dari awal. Makanya sekarang tidak usah heran dengan era digital ini. Dunia akan berubah dengan cepatnya luar biasa. Sampean akan menemukan titik kita ini generasi emas. Generasi kehidupan yang menemukan perubahan milenial kayak begini. Dari generasi zaman analog ke zaman digital kita ngalami. Sampean ini sebagian masih manusia analog. Kalau kangen orang masih harus kirim surat. Ini generasi dulu. Untukmu kekasihku yang sudah pergi ke angsana transmigrasi. Aku malam hari ini merindukanmu. Entah kenapa semenjak kamu pergi ke angsana mataku nggak bisa terpejam. Karena merindukanmu. Tapi setiap aku merindukanmu kenapa yang datang wajah bapakmu. Nah kita kan masih ngalami kayak gitu. Habis itu tulis bau tubuhmu malam hari ini masih bisa kurasakan. Karena sebelum kamu pergi kamu sempat sentuh ujung hidungku. Tahu nggak kamu bahwa semenjak kau sentuh ujung hidungku, aku tidak mandi selama seminggu. Aku takut baumu hilang. Malam hari ini aku yakin kau merindukanku karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di sinarnya yang sama. Kata-kataku habis kekasihku karena aku capek dengar lagu Isabella. Itu kan lagu tentang putus, aku khawatir kita putus. Maka ya sudahlah cendrawasih burung ilian, terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4 16, sempat tidak sempat harap dibalas. Wah itu kan dari zaman Nabi sampai zaman kemarin masih mirip itu. Masih ada surat, ada risalah. Sekarang udah nggak ada, pakai cloud semua, kangen tinggal gitu aja. Kalimatnya juga nggak banyak, cuman mah itu aja. Makanya nggak usah heran sekarang ini akhlak orang ya bergeser. Anak disuruh pergi beli rokok ya nggak berangkat. Kalau dulu akhlak terbaik itu anak beli rokok berangkat. Ya pak berangkat. Sekarang ya enggak. Suruh beli rokok ya tidur. Loh kamu disuruh malah tidur. Online pak. Udah mau kemana?
Dulu akhlak orang bagus karena kalau ngaji mesti ketemu kiai. Sekarang jangan mengharapkan orang pinter terus akhlaknya bagus, enggak ada enggak. Karena bisa pinter karena ngaji di atas WC sambil lewat YouTube. Sambil gitu lihat HP Kiai Muafik ngaji. Jadi apa-apa. Makanya sekarang cerewet orang di medsos. Orang bisa ngomong apa saja dan berani kepada siapa saja. Karena apa? Dia punya ilmu tidak pernah tidak dibarengi oleh akhlak. Ya nggak usah heran. Dulu orang kalau pengen lihat dunia masih percaya sama negara. Karena butuh TVRI. Jadi orang kalau lihat Afrika matur nuwun sama negara karena dia bisa lihat lewat TVRI, flora dan fauna. Walaupun kadang jengkel karena seharian keluarnya Pak Harmoko, ya enggak apa-apa. Murdiono, tapi kehadiran negara bisa dirasakan karena apa? TVRI bayar iuran. Sekarang orang disuruh menghargai negara susah karena apa? Merasa nggak butuh negara karena bisa ngelihat dunia lewat HP. Kan gitu. Loh ini manusia baru. Susah. Dulu sampean itu menghargai tempat kursus. Karena apa? Karena kalau pengen peningkatan pengetahuan kursus. Sekarang orang-orang nggak perlu kursus, tinggal tutorial ada di dalam YouTube. Mau diundang sama bupati untuk kawinan nggak perlu pergi ke salon dandan. Enggak, make up artis beres sekarang. Enggak ada lagi terus bertanya ke tetangganya, Bu caranya masak terenggiling itu gimana? Enggak ada. Tinggal tutorial masak terenggiling keluar itu di YouTube itu di sini ini dunia dan seisinya ini ada. Ini letak Indonya itu di sini. Al-Qur'an di sini jadi orang disuruh menghafalkan ya males wong ono catatan ning kene karena digawa ning ndi. Ayo. Orang mesti belajar nahwu sorob kelamaan karena di sini ada semuanya. Tinggal dibuka ya nyari yang kapabel ya punyanya NU, punyanya Muhammadiyah ya ada di sini. Gitu. Orang mau belajar ketuhanan di sini. Orang kalau mau bangun rumah sekarang pakai AI. Bagaimana cara mendesain rumah di sini ada, semuanya ada di sini. Cuman sampai harus bayar kepada Google itu aja. Makanya sekarang nggak ada orang bodoh. Mana ada orang bodoh sekarang? Ada ini. Nggak ada orang bodoh. Sing bento sekalian juga bisa ngomong agama, wong di sini ada referensinya. Tabayatu buyutuban itu. Dia ada di sini, jadi cuman mau ngomong apa? Mungkin sebentar lagi juga guru nggak ada. Karena apa? Ya ruang guru ada di sini. Polantas mungkin juga nggak ada karena orang pakai CCTV. Orang sekarang yang pensiun aja udah banyak. Jen pensiun. Ya Jen yang bagian ngajari bercinta sama orang lain, yang mengajarkan sona mata kaji haji kujaran goyang sekarang udah nggak pakai. Karena cinta itu sudah tumbuh bersama Avanza. Berubah. Ilmu nempiling orang yang pingsan itu apa sekarang orang masih mau pakai itu? Ya nggak mau. Orang nempiling orang 60 juta. Malaikat yang nunggu bayi lahir sekarang pada kecewa. Karena apa? Keluarnya tidak pada harinya, disesar. Maka nggak ada weton, ada neangkatan. Makanya nggak bisa disantet karena wetonnya nggak punya. Loh, itu di sini semua. Ayo sekarang, makanya sampean nggak usah heran. Dunia percepatannya luar biasa. Perusahaan-perusahaan besar ini ambruk semua karena ini. Sampean kan nggak pernah kebayang tiba-tiba TV hilang gitu, nggak kebayang lah. Dulu kita baca koran, tahu-tahu koran hilang, semuanya di sini. Pos hilang, supermarket hilang. Itu Bluebird yang begitu banyak mobilnya kalah sama Gojek. Sekarang gudang garam runtuh. Kemarin Sritek. Apalagi sampean yang toko kecil-kecil itu. Ah ya cepet mencret aja. Lah ya ini dunia. Makanya sampean sekarang bertahanlah dalam sistem digital ini umat Nabi. Itu ada satu jalan keluar yang bagus. Tetap aja jadi petani, tetap aja jadi peternak, tetap aja jadi perkebunan. Karena apa? Karena beras nggak bisa didownload.
Sawit nggak bisa di-download. Babi harus dipelihara, sapi harus dipelihara, nggak bisa di-download. Mau apa? Ini umat Rasul di zaman ini luar biasa. Sekarang sudah ada Jumatan. Imamnya di mana, makmumnya di mana, wong jualannya Jumatan digital. Kadang makmumnya di Jakarta, imamnya di Semarang, itu bisa. Sekarang yang repot itu kalau kuotanya HP terus mati kick gitu. Itu langsung mufarokoh kan gitu. Loh ini zaman nggak kebayang, itu ada sekarang. Loh, ada, sampean masuk ke Indomaret itu. Apa masih ketemu sampean saya jual, saya beli, akad gitu? Nggak ada. Wah di dunia ini percepatannya luar biasa umat Nabi. Maka sampean jangan membayangkan. Apalagi akhlak-akhlak yang, waduh kadang saya menceritakan akhlak Rasul itu sampean, saya khawatir sampean malah capek. Karena apa? Susah. Rasul nggak pernah bohong. Terus itulah akhlak Rasul. Sampean nggak bisa bohong sehari aja, wis sariawan. Loh ya kan? Sekarang kejahatan nggak kelihatan. Dulu orang judi ketahuan karena pergi ke tempat perjudian. Sekarang di dalam kamar bisa berjudi, ngeslot. Dulu orang keluar rumah untuk cari utangan, sekarang pinjol di dalam kamar. Tahu-tahu sawitnya habis gitu aja. Ya, dulu kalau orang nakal itu pengen lihat perempuan mandi mesti dempit delis gini, nengok mana orang mandi gitu. Kalau sekarang mau lihat perempuan, udah nggak perlu kemana-mana, buka HP dari yang paling polos sampai yang ada. Mau bokong model mana apa yang nggak ada di handphone. Oh bokong India, oh tahu keluar itu. Bokong Afrika, ada semua di sini. Itu mau titit Eropa ketemu sampai di situ. Itu dunia baru. Itu maka kejahatan manusia sekarang banyak kejahatan digital. Ayo. Korupsi dulu rembukan, sekarang pakai HP. Jadi dunia ini dunia sekarang. Umat Nabi mengalami pergeseran yang luar biasa. Tapi akhlaknya Rasulullah tetap harus kita contoh walaupun berat. Rukun itu akhlak diajarkan Rasulullah. Saling menolong diajarkan Rasulullah. Saling menghargai antar orang walaupun berbeda agama, berbeda suku. Lakum dinukum aliyadin. Yang kayak gitu itu yang masih susah. Makanya nenek moyang kita ketika meneladani Rasulullah ya tahu. Nabi orang Arab pasti jenggoten karena rasnya Semit. Begitu sampai sini rasnya Mongoloid ya gak terlalu bakas jenggot. Karena mek rolas ngono dijenggoti lah ya mengoyote untuk. Loh ini ya makan 3 jari ya nggak dibakas lagi. Orang di sana makanannya kurma, di sini soto ya nggak bisa 3 jari. Makanya beberapa hal ini bergeser, berubah. Rasul makan kurban pakai unta, sini nggak bisa, karena di sini nggak ada unta, maka kurbannya sapi. Maksa kurban unta ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Jubahan orang sini juga nggak bisa karena pakai nanam padi. Jubah nggak bisa, maka jubah dipotong, potongan jubah syar'i namanya sarun. Orang nggak punya huruf ain, punyanya monggo potong, sarun jadi sarung. Orang Bugis nggak punya N, punyanya eng, maka sarun jadi sarung, saruan jadi sarungan. Makanya nggak usah ribut celana cingkrang. Kalau mau cingkrang linting yang agak tinggi, kalau mau plotrok ya turunkan, cuman gitu aja. Ya berubah. Dulu orang menggadaikan, Rasul menggadaikan baju perang. Ya sekarang kita menggadaikan sertifikat. Nah. Ini konsep-konsep, nah, ini sampai akan ketemu dengan itu. Anak nakal dulu ketahuan karena jalan ke tempat temannya. Sekarang anak nakal nggak ketahuan karena video call. Dulu punya anak cantik itu kita hadang depan rumah, mau apel, siapa kamu? Anaknya siapa? Sekarang anaknya dihadang depan pintu ya video call. Bapakmu di mana? Lagi ngadang depan pintu ya nggak laku. Ya, iya kan? Dulu kalau mau ketahui temannya nanya kamu sedang apa, kita datang. Sekarang langsung WA. Sedang apa? Bubuk yuk. Mah, ini tahu itu.
Lah maka kemudian orang sedang berpikir apakah itu hukumnya sama? Muah-muah di situ, apa hukumnya sama ketika muah-muah ke depan orangnya? Lah kan harus ditanya. Nonton orang udo di handphone apakah sama dengan nonton orang di pinggir sungai? Karena dulu Nadratul Mar'ah bil Mir'ah itu enggak apa-apa. Lihat perempuan pakai kaca itu enggak apa-apa karena enggak bisa diraba. Kalau hukum itu tetap dipertahankan sekarang ya rusuh karena semuanya bisa dilihat dari dalam handphone. Ya. Loh ini hal-hal seperti ini memang percepatan luar biasa, maka alhamdulillah umat Rasul ini akan menjadi manusia yang belakangan. Nah ini akan semakin istirahat semua, nanti jin prei, semuanya prei. Manusia menunjukkan kekuatannya. Dulu jin menunjukkan kekuatannya di depan manusia bisa ngangkat berat, terus minta ayam cemani. Sekarang jin kayak gitu udah lewat, kalah sama bulldozer. Dia nggak minta cemani, bulldozer minta solar cukup. Dulu dia menunjukkan kekuatannya bisa terbang, maka lahirlah saipi angin. Nah, sekarang ya pakai pesawat. Dulu mirror on the world itu jin menunjukkan kekuatannya melihat gambar lewat piring. Kalah sekarang sama CCTV. Dulu rekaman orang itu pakai mata satu-satu. Sehingga kalau ada orang berzina harus ketahuan, ada yang lihat, 4 saksi. Sekarang di video itu aja udah kena itu sudah. Ya mau apa? Ini dunia, jadi hukum persaksian juga akan berkembang. Sekarang kalau jauh gimana akad nikah, video call bisa. Dan ini perkembangan luar, makanya orang kalau ini apakah sanad ilmu bisa dipakai lewat YouTube? Bisa aja. Karena dunia digital sudah bisa menjadi undang-undang ITE. Nah ini umat Rasul. Makanya ini yang versi pidato bisa menjelaskan macam-macam. Sehingga mulutan bisa menjelaskan ini dan itu. Tapi versi yang asli tadi itu besok harus tetap ada ya. Jadi mulutan kayak begini usahakan ada makanannya. Biar semua mendapatkan makanan barokah. Ya, tumpeng besar gitu. Hasil bumi yang besar, sukanya makan ayam, kasih ayam goreng. Enggak apa-apa, sawit sama batu bara nih oke tak goni mulai. Lah kan gitu. Ya. Alhamdulillah kita ini umat Rasul masih kebagian gitu loh. Afrika itu cuma ngelompati Mesir, gak kebagian ajaran Rasul secara banyak. Eropa cuma ngelewati Maroko, gak kebagian itu loh ajaran Rasul. Cina yang lebih dekat dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas langsung enggak kebagian, masih susah itu. Sini yang sudah sedemikian jauh masih kebagian agama Rasul kayak gini kan kita berterima kasih. Dan hari ini kaum muslimin terbesar dunia ada di Indonesia. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam di Indonesia jelek, lu kamu kira jelek apanya? Kamu aja yang nggak pernah mikir. Umat Islam di Suriah hari ini tembak-tembakan, di Yaman Utara, Yaman Selatan nggak pernah rukun, di Afghanistan masalah jenggot aja tembak-tembakan. Di sini rukun sampai jam segini masih ngaji, walaupun ada yang kedinginan. Ya kita nih rukun, rukun masih ngaji, di antara ngaji dan ambu telek pitik ya. Aku ket mau wis ngene. Tapi bot-bote adoh masih kebagian. Ya kan, lho ya wis pancene isine donya ya ana telek pitik, ana telek ngene. Pancene menungso. Ket mau tak bahasa ambus kok kaya telek pitik aku. Bareng udan kok tambah nemen. Tak kira entute Pak Lurah iku. Gitu loh. Jadi itu saya bejo. Kaum muslimin di Malaysia jam 9 malam sudah nggak boleh pengajian, harus tutup. Brunei kalau mau ngaji harus disortir sama sultan. Khutbah di Malaysia harus diketahui sama raja. Sini bebas ngaji sampai jam segini. Makanya Islam berkembang luar biasa. Kaum muslimin dunia terbanyak di Indonesia.
Orang sholat paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia. Orang hafal Quran paling banyak Indonesia. Orang haji paling banyak Indonesia. Loh kok ada yang mengatakan kita ini Islamnya masih kurang bagus. Kata siapa? Yang terbagus ya hari ini di Indonesia. Makanya kalau ada orang jual penyakit jangan percaya karena dia mau jual obat. Sakit semua, sakit semua. Wah apa ini kadang. Di Arab sana sampai nyari ilmu tasawuf gak ketemu. Di sini pondok tasawuf masih banyak, pondok fikih, pondok alat komplit di Indonesia. Nah itulah. Makanya berbahagialah selalu kita semua bahwa kita masih kebagian agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan malam hari ini menjadi satu ingatan bahwa tahun depan ada makanan. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Bikmatika wansurna rahmatak wa dhakkirna ma nasalluka ya Allah ij'al auladana dzurriyyatina alamidana alil ilmi alil khair al-ibadah muslimin qiyamah bi nuril masul jam maqasidana maqasidad dunya wal akhirah rizqan halaban wa salina baina ummatina masyayikhina walaida jami'il masyayikh Purwodadi masaya angsana muassis Purwodadi angsana alladzina sabaquna ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lahum Allahumma ja'al qabrahum ratamiradil jinan Allahumma ja'al watan jamin qumna ila Muhammadur Rasulullah yaqin man narjila rabbika radiyatan mardiyah fadkhul fi ibadil jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma ja'alna ummatan sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummatan sayyidina Muhammad Allahumma farrih ummatan sayyidina Muhammad Allahumma sallimna wal muslimin wa afina al muslimin wa qina wasilna ya syarra masaibid dunya waddin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah acara